Itu kaitannya dengan sekarang ini bahwa kita adalah keturunan Nabi Nuh ya. Nabi Nuh, ya betul. Pada waktu semua naik kapal itu kan ada juga yang pasti keturunan Nabi Adam ya, Pak Ustadz ya. Kan Semua ada pasangan orang-orang lain yang Nabi Nuh saja kan keturunan Nabi Adam. Semua anak cucu Nabi Adam. Cuma bedanya yang naik kapal Nabi Nuh adalah anak cucu Nabi Adam yang beriman. ya. Mengikuti ajaran Nabi Nuh. Yang tidak selamat, yang mati semua adalah orang-orang kafir. Orang kafir. Karena Ya. doa Nabi Nuh, Pak. Doa Nabi Nuh itu minta kepada Allah agar orang kafir tidak ada lagi di muka bumi. Doa Nabi Nuh. Di surat ini, Pak. Kalau mau dibaca di surat Nuh, surat yang ke-71, beliau berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya. Ayat 27. Ya, dari ayat 26-27. Wa qala Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan kau biarkan orang-orang kafir hidup berkeliaran di muka bumi ini. Ya, Nabi Nuh itu karena udah berdakwah 950 tahun, dakwahnya panjang sekali. Yang beriman cuma 80 orang. Ada riwayat mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 60 orang. Pokoknya yang paling banyak itu riwayat 80 orang. Berarti sedikit. Dakwahnya padahal 950 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi usia 480-an tahun. Beliau wafat kurang lebih 300 tahun kemudian. Jadi umur beliau sekitar 1500-an. Nah, 950 tahun beliau berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. Kan sedikit sekali. Nah, jadi beliau sangat kecewa dengan sikapnya orang-orang kafir, makanya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kau biarkan orang kafir hidup di muka bumi ini. Innaka intadarhum, karena kalau engkau biarkan ya Allah orang kafir hidup di muka bumi ini, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Jadi kata Nabi Nuh, orang kafir akan menyesatkan hamba-hamba Allah yang beriman ini. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidak akan melahirkan generasi keturunan kecuali keturunan yang kafir lagi. Karena Nabi Nuh nggak mau yang naik kapal itu adalah orang beriman semua. Dan sejak saat itu keturunan Nabi Adam yang kafir habis sudah. Artinya keturunan Nabi Adam yang menjadi kafir, yang menjadi tidak beriman sudah habis. Tapi keturunan Nabi Adam yang beriman itu yang ikut kapal Nabi Nuh alaihi salam. Ya Pak Ustadz, dulu Pak Ustadz pernah jelasin kaum Samud dan kaum Ad, tapi kaum Ras ini saya sekarang baru baca, baru dengar nih. Ashabur Rasi. Lebih lanjut kaum Ras. Ya. Ashabur Rasi itu diterangkan juga di dalam Al-Quran di surat Qaf, ya. Surat Qaf surat yang ke-50. Ayatnya surat Qaf wa Ashabur Rasi. Ashabul Aikah, Ashabur Ros itu di surat ini Pak, di surat Qaf juga ada itu. Ayat 12. Di surat Qaf ayat 12. Kota dapat kaum Nuh wa Ashabur Rasi ya. Wa Samud ya. Itu juga kemudian kaum Ad dan Ashabul Aikah. Jadi Ashabur Rasi ini menurut para mufassir itu adalah kaum yang Allah hancurkan sebagai kaum yang dia punya potensi tempat hidup itu yang layak, ya, punya sumur-sumur, ya, istilahnya tempat daerah mereka itu ada bi'ru ghairu matwiyah. Jadi sumur-sumur yang manfaatnya itu tidak dijadikan sebagai manfaat yang mereka syukuri, ini adalah sebagai karunia Allah kepada mereka. Jadi ini orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah secara katakanlah bukan penyimpangan akidah langsung gitu ya, tapi pengingkaran karena tidak bersyukur atas karunia Allah. Itu Ashabur Rasi. Jadi
bagaimana juga memang tentang Ashabul Aikah memang tidak diceritakan lebih lebih dalam ya, katakanlah begitu ya. Mungkin karena memang di situ tidak diterangkan siapa nabinya ya, siapa rasulnya ya, karena tidak diterangkan siapa nabinya, siapa rasulnya ya, mungkin bahasa Al-Quran cukup membahasakan Ashabur Rasi itu adalah seperti itu. Atau mungkin bisa saya lihat dulu sebentar. Ini di dalam, biasanya saya pakai buku tafsir Ibnu Katsir, buka yang lainnya biar bisa kelihatan. Bentar. Ashabur Ras ya. Nah, kalau ada yang menyebutkan ini mereka ada yang menyebut ini Ashabur Ras adalah hum ala qauli Ibni Abbas ahli qaryah min qura Samud ya. Menurut ungkapan dari Ibnu Abbas, Ashabur Ras adalah kaum yang tinggal dekat dengan kaum Samud. Warras alladziina nasabu ilaihi huwa bi'run fi Azerbaijan. Jadi ada satu kaum yang juga menyembah berhala ya, tapi tidak ditekankan soal penyembahan berhalanya. Mereka tinggal di daerah-daerah yang banyak sumurnya di sekitar tempat kalau sekarang namanya Azerbaijan. Nah, daerah situ ini katanya ini ya. Yang berkata ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu, wasumiyya hadza bi'ru birras. Nah, sumur-sumur mereka itu disebut sumur-sumur ras ya. Annahum rasul nabiyahum fihi ya, karena mereka menolak ajakan ibadah nabinya. Nah, tapi tidak disebutkan sebagai nabinya adalah nabi kaumnya Samud, tapi mereka berkaitan dengan kaum Samud. Bisa jadi adalah kaum yang berbeda tetapi hidup di zaman Nabi Nabi Saleh juga, karena dekat dengan kaum Samud disebutkan. Ya. Aghraqu fihi udafanuhu. Mereka jadi azabnya itu adalah sumur-sumur mereka menjadi tempat azab mereka. Terkubur di sumur-sumur mereka sendiri. Pada sumur-sumur itu Allah jadikan sebagai sumber air yang mestinya membuat mereka bersyukur kepada Allah itu. Jadi sumur-sumur mereka itulah yang disebut dengan ras, sehingga mereka disebut Ashabur Ras itu. Ya. Ada lagi yang mengatakan itu tadi ya ungkapan Ibnu Abbas. Ya, itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Tapi yang ngomong adalah ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi hum ahlu qaryah min qura Samud. Mereka adalah satu penduduk yang juga tinggal di area kaum Samud itu sendiri. Ya. Begitu Pak Azwar. Jadi karena mungkin beda pengingkarannya, nah ini disebutkan nama dia sendiri. Pengingkarannya adalah karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah, dapat karunia berupa sumber mata air yang begitu besar. Ya, gampang. Kan kalau di padang pasir digali itu air itu susah. Nah ini daerah mereka ini digali air itu ada, air itu banyak, mata air itu muncul. Gitu. Ya, makasih. Jazakallah. Sama-sama wa iyyakum. Silahkan mungkin yang lain. Ada yang mengatakan di sini man huwa an-nabiyyul ladzi arsalahu Allahu ila ashabir rasi. Ada mengatakan yaitu Hanzalah bin Safwan. Ya. Bisa jadi nabinya adalah Hanzalah bin Safwan. Tapi karena nabi ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kita boleh percaya boleh tidak nama itu. Karena kalau nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, kita tidak punya kewajiban mempercayainya. Nah, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah Hanzalah bin Safwan, nama nabinya. Jadi nabinya sendiri. Ya, makanya disebut dia secara spesifik. Itu kok banyak sekali yang orang Islam masuk Kristen itu loh. Menurut pendapat Bapak bagaimana tuh Pak? Secara umum, saya tidak mungkin menyebut langsung beberapa kotaknya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi kalau pemahaman agama mengajarkan kepada kita bahwa salah satu penyebab kekufuran seseorang itu adalah karena kehidupan mereka yang penuh dengan kekurangan. Ya, kemiskinan seseorang, kefakiran seseorang,
keberadaan kehidupan mereka yang susah hidup secara ekonomi, itu yang potensial untuk membuat mereka menjadi kafir. Nah, biasanya orang-orang kafir, orang-orang Kristen ini tahu betul hal ini. Dia tahu, dia baca Quran, dia baca agama Islam ini keterangannya seperti itu. Makanya mereka dekati dan mereka mulai berdakwah yang bersifat membujuk orang Islam dari sisi itu. Jadi mereka tahu orang Islam punya kelemahan, tidak mau berbuat membantu saudaranya yang kekurangan ini. Maka akhirnya saudara yang kekurangan ini mendapatkan kondisi di mana akhirnya orang-orang kafir berpeluang untuk bisa masuk menolong mereka. Nah, pertolongan orang kafir kepada mereka itu bukan pertolongan yang gratis, katakanlah begitu. Mereka punya misi. Dan istilahnya adalah God Glory Gospel. Mereka mengambil emas, ya, yang kita punya di atau harta-harta yang muncul dari bumi, ya, glory yang harta-harta kita yang dapat dari tanaman-tanaman, ya, cengkeh apa macam diambil, gospel, ya, mereka juga menjalankan agama mereka, agama Nasrani. Nah, itu karena kehidupan miskin kita. Oleh sebab itu, Bu, kita harus berjuang sedemikian rupa, lebih merekatkan rasa persaudaraan kita sesama orang beriman, ya, dalam sholat berjamaah khususnya, lebih membuat diri saling mengenal sesama dengan saudara kita itu, jadi tahu tentang kondisi mereka, dan kalau mereka membutuhkan, jangan dibiarkan mereka minta tolongnya sama orang kafir. Usahakan kita lah orang-orang beriman, komunitas kita ada di situ, yang kalau kita tidak bisa bergerak sendiri, kita ajak organisasi yang besar, seperti Muhammadiyah, katakanlah, ya seperti NU atau siapapun, kalau NU mungkin sekarang lagi banyak ke arah politiknya misalnya, ya yang sosial-sosial diajak, ya. Yang FPI sekalipun, FPI yang baru sekarang Front Persatuan Islam itu kan juga punya kekuatan sosial. Nah, itu kita ajak mereka masuk ke dalam kampung yang kita dengar di kampung itu sudah mulai masuk misi kristenisasi. Dan tolong digarisbawahi, kadang-kadang mereka juga kalau sampai akhirnya berubah keyakinan agama, itu sudah tujuan lain dari mereka sebetulnya. Itu tujuan orang Kristen yang betul-betul ekstrim. Kalau orang Kristen yang katakanlah orang Kristen yang ekstrim, yang dakwanya murahan, itu sampai ingin orang Islam pindah agama. Sebetulnya orang-orang Kristen yang atau orang Nasrani yang gede-gede, juga pejabat mereka, katakanlah pembesar-pembesar mereka, itu caranya sudah beda. Dia tidak menginginkan kita keluar dari Islam. Biarlah agamanya tetap Islam, tapi kita sudah mengikuti cara hidup mereka, budaya mereka. Sudah mulai akhirnya mau meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Bagi mereka cukup. Walaupun orang itu masih tetap Islam. Tapi Islamnya sudah Islam, KTP. Itu tujuan mereka sebetulnya yang paling kuat, yang juga lebih harus kita waspadai. Jadi kalau sampai pindah agama, itu tujuan lain dari mereka. Padahal tujuan utama mereka bukan itu. Tujuan utama mereka adalah mengalihkan umat Islam dari ketaatan agamanya yang benar. Dari budaya-budaya Islam, dari cara-cara hidup Islam, itu mereka ingin jauhi. Bagi mereka cukup puas, ya, umat Islam meninggalkan keyakinan agama mereka dalam bentuk meninggalkan budaya Islam, meninggalkan ketaatan mereka, meninggalkan sholat, meskipun KTP-nya masih Islam. Itu bagi mereka nggak ada masalah. Nah, jadi kalau ada kejadian yang seperti Ibu sampaikan di Lampung, di Palembang itu, nah itu tujuan lain lah. Justru fokus kita lebih kepada dakwah utama mereka, yaitu menyimpangkan umat Islam dari ajaran Islam, membuat mereka keluar dari cara hidup Islam, sehingga akhirnya Islam mereka seperti sudah tidak ada gunanya lagi. Saya kira itu barangkali, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya ngelihat Al-Furqan dari awal ini kayaknya memang pengulangan dari sebelumnya tentang pelemahan terhadap dakwah Nabi, ya Pak ya. Baik dari sisi Al-Qur'annya, kemudian dari cara berdakwanya gitu. Kalau kita dulu surat Yasin juga kan kalau lihat cerita Ashabul Qaryah kan juga demikian juga. Nah, kamu manusia biasa. Apakah memang kalau Pak Rusdi sampaikan di awal, surat ini memberikan penekanan bahwa hal-hal inilah yang akan kita hadapi untuk melemahkan rasa keyakinan kita, ya Pak? Dan itu akan berlangsung terus-menerus itu sampai akhir zaman dengan cara yang seperti Pak Rusdi sampaikan,
metode apa aja gitu yang bisa melemahkan? Ya, betul. Jadi sebetulnya surah Al-Furqan ini akan memang lebih banyak menceritakan kepada kita bahwa sebetulnya Al-Quran ini adalah kitab yang secara nyata menjelaskan kepada kita bahwa ini loh, kalau kalian ikuti ajaran para rasul, ikuti Islam, kalian hidupnya begini, begini, begini. Tapi kalau kalian ikuti yang bukan Al-Quran, maka kalian hidupnya akan berbeda. Cara hidup kalian akan berbeda. Perilaku kalian akan berbeda. Nah ini yang justru yang saya bilang tadi dalam konteks pertanyaan Bu Yayu, kita kadang-kadang fokus kepada begitu baru melek mata ketika melihat orang Islam banyak yang murtad menjadi agama Nasrani. Padahal mestinya ketika umat Islam sudah mulai dimurtadkan dalam tanda kutip, cara hidupnya, agamanya masih tetap Islam, tapi cara hidup sudah dimurtadkan. Gaya hidup mereka, cara berpakaian mereka, itu sebetulnya kita harus sudah waspada dari awal. Nah ini yang mestinya kita sikapi. Nah, soal Al-Furqan justru sebetulnya menjelaskan itu kepada kita bahwa kita dengan orang-orang kafir itu punya cara hidup yang beda. Ya. Nah, makanya sebetulnya surat ini Al-Furqan, pembeda. Nah, ini pembeda itu orang yang akan nanti masuk surga dan orang yang nanti akan masuk neraka, cara hidupnya beda. Disitulah supaya jelas keadilan Allah. Karena kalau hidupnya sama, kita dengan orang kafir sama, bagaimana keadilan Allah kok orang yang sama hidupnya dengan kita kok masuk surga yang satu cuma gara-gara namanya Islam, gara-gara namanya nama-nama Islam, nama Muhammad, nama Ahmad, nama Abdurrahman, nama siapa begitu, atau karena gara-gara KTP-nya dia masuk surga. Pasti nanti di akhirat Allah akan diprotes oleh banyak orang-orang kafir yang masuk ke neraka. Nah, justru di sini menjelaskan bahwa orang Islam cara hidupnya pun berbeda dari mereka. Sedangkan ayat terakhir yang kita baca ini adalah untuk menenangkan Nabi, ya, mengingatkan Nabi bahwa kalau beliau dapat pertentangan, dapat perlawanan dari umatnya kaum kufar Quraisy, nah nabi-nabi terdahulu juga dapat hal yang serupa. Nah, ini jadikan Nabi merasa yang susah bukan saya saja berarti, yang sedih bukan saya saja, yang dapat pertentangan bukan saya saja. Nah, ini membuat beliau jadi harus tingkatkan semangat juangnya, harus tingkatkan konsistensi istiqomahnya dalam beragama ini. Itu begitu. Dan mudah-mudahan juga buat kita semua. Karena apa yang dialami oleh Rasulullah di zaman ini kita yang merasakan, kan gitu.